Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matematika, berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Belajar Matematika bersama Pak Imam. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi statistika matematika wajib kelas 12 bab 2 tentang ukuran penyebaran data. Ada 9 materi pokok yang akan kita bahas, tapi pada video kali ini saya akan membahas untuk materi pokok yang pertama dan kedua, yaitu tentang jangkauan atau ring dan simpangan rata-rata. Untuk data itu sendiri yang akan kita bahas nanti terdiri dari data tunggal dan data kelompok. Oke, langsung aja. Untuk yang pertama, jangkauan atau ring, ada dua macam. Yang pertama yaitu jangkauan atau ring data tunggal. Rumusnya adalah J sama dengan X maksimum dikurangi X minimum. X maksimum itu adalah nilai atau data terbesar, sedangkan X minimum itu adalah nilai atau data terkecil. Untuk yang B, jangkauan atau ring data berkelompok. Untuk data berkelompok, rumusnya sama, yaitu mencari jangkauan X maksimum dikurangi X minimum, tetapi untuk X maksimum itu merupakan nilai tengah dari kelas yang tertinggi, sedangkan X minimum itu adalah nilai tengah dari kelas terendah. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Tentukan jangkauan atau ring dari data berikut. Kita cari X maksimum atau data yang terbesar, yaitu 9. Ini dari sini. Lalu data yang terkecil adalah 3 atau X min-nya. Jangkauannya adalah X maksimum dikurangi X minimum, berarti 9 dikurangi 3 sama dengan 6. Jadi jangkauan dari data tersebut adalah 6. Contoh yang kedua, tentukan jangkauan atau ring dari data tabel distribusi frekuensi. Seperti pada rumus sebelumnya tadi, X maksimum itu adalah nilai tengah dari kelas tertinggi, sedangkan X minimum itu adalah nilai tengah dari kelas terendah. Kita cari dulu X minimum, berarti nilai tengah dari kelas terendah. Kelas terendah adalah kelas pertama, yaitu 21 sampai 25. Ini kalau kita cari tengah-tengahnya, maka 21, 22, 23, 24, 25. Tengah-tengahnya adalah 23. Kalau melalui perhitungan, caranya adalah batas bawah ditambah batas atas, berarti 21 tambah 25, lalu dibagi 2, ketemu 23. Lalu untuk yang X maksimum berarti 46 tambah 50 bagi 2, ketemu 48. Atau langsung aja cari tengah-tengahnya, 46, 47, 48, 49, 50. Berarti tengah-tengahnya adalah 48. Jadi jangkauannya adalah X maksimum dikurangi X minimum, berarti 48 dikurangi 23, ketemu 25. Jangkauan dari soal ini adalah 25. Sekarang kita lanjut konsep yang kedua atau materi pokok yang kedua, yaitu simpangan rata-rata baik data tunggal maupun data kelompok. Untuk simpangan rata-rata data tunggal dirumuskan dengan SR sama dengan sigma mutlak dalam mutlaknya XI dikurangi X rata-rata. Ini adalah X rata-rata ya, bukan X ini. Dibagi N. SR itu adalah simpangan rata-rata atau disingkat dengan SR. Untuk XI itu adalah data ke I setelah data terurut dari data pertama, data kedua sampai data ke N. Lalu X bar ya, ini adalah X rata-rata. N itu adalah banyaknya data, sedangkan simbol sigma itu adalah menyatakan jumlah. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Tentukan simpangan rata-rata dari data tersebut. Langkah pertama, karena di sini di rumus ini ada rata-rata, maka kita cari dulu rata-rata dari data tersebut. Mencari rata-rata ya, seperti konsep sebelumnya, data kita jumlahkan dulu, berarti 6 tambah 5 tambah 5 seterusnya sampai tambah 7, lalu dibagi banyaknya data atau dibagi N-nya. Di sini N-nya ada 6 ya. N itu menyatakan banyaknya data, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah kita jumlahkan ini ketemu 30, lalu dibagi 6 ketemu sama dengan 5.
Sekarang kita akan mencari simpangan rata-ratanya. Kalau mengacu pada rumus ini, kita harus mencari jumlah dari mutlak XI dikurangi X. Nah, ini maksudnya apa? XI itu berarti setiap data dikurangi rata-ratanya. Nah, ini rata-rata ya. XI misalkan data pertama ya 6 dikurangi rata-ratanya adalah 5. Berarti 6 kurangi 5 dimutlak. Data kedua 5 dikurangi rata-rata 5 berarti 5 kurangi 5 dan seterusnya. Data ketiga adalah 5 dikurangi rata-ratanya 5. Data keempatnya adalah 4 dikurangi rata-rata 5. Data ke 5-nya adalah 3 dikurangi rata-rata dan data terakhirnya adalah 7 dikurangi rata-rata. Lalu dibagi N. N itu menunjukkan banyaknya data seperti rata-rata tadi ya. Jumlahnya ada 6 data ini. Lalu untuk mutlak itu sendiri ya. Dulu di kelas 10 sudah kita pelajari. Mutlak itu artinya adalah mempositifkan bilangan. Jadi kalau ada mutlak, misalkan mutlak min 2, itu hasilnya adalah 2. Jadi 6 kurangi 5 ini 1, 5 kurangi 5 0, dan seterusnya ya sampai 7 kurangi 5 ini ketemu 2. Lalu kita cari nilai mutlaknya. Mutlak 1 1 ya, 0 0 mutlaknya ya 0. Ini negatif 1 mutlaknya adalah 1, negatif 2 mutlaknya adalah 2. 2 mutlaknya adalah 2. Berarti simbol seperti ini ya, ini dibaca dengan mutlak ya. Berarti kalau ada min 1, nah ini dibaca mutlak dari min 1. Hasilnya adalah 1. Seperti ini, min 1 mutlaknya berarti 1. Min 2 mutlaknya adalah 2. Kalau sudah positif 2 ya mutlaknya 2. Setelah itu kita jumlahkan 1 tambah 0 tambah 0 tambah 1 tambah 2 tambah 2 ini ketemu 6. 6 bagi 6 sama dengan 1. Jadi simpangan rata-rata dari data tersebut adalah 1. Oke, lanjut untuk yang B sekarang. Simpangan rata-rata untuk data berkelompok. Kalau kita lihat rumusnya, di sini sekilas rumusnya sama ya. Ini rata-rata ya, ini rata-rata. Cuma bedanya di sini nilai mutlak dari XI kurangi X itu dikalikan dengan FI. Lalu dibagi dengan sigma FI. Jadi sigma FI ini menyatakan jumlah frekuensinya. Sedangkan N itu adalah banyaknya data. X bar ini adalah X rata-rata. FI itu frekuensi kelas ke I. XI itu adalah nilai tengah. Kalau data tunggal tadi adalah data ke I. Kalau di data kelompok, XI itu merupakan nilai tengah dari kelas ke I. SR adalah simpangan rata-rata. Langsung aja ke contoh berikut. Untuk mencari simpangan rata-rata dari data berkelompok, tabel distribusi frekuensi, langkah pertama kita cari XI-nya dulu. XI tadi adalah nilai tengah, berarti nilai tengah dari masing-masing kelas kita tuliskan di sini ya. Misalkan kelas pertama 3 sampai 5, tengah-tengahnya berarti 4 dan seterusnya sampai 15, 17. Kelas terakhir ini tengah-tengahnya adalah 16 ya, di sini. Lalu frekuensi itu adalah FI. FI ya ini dari sini ya, FI. Ini kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 24. Berarti 24 ini adalah sebagai ini sigma FI atau jumlah frekuensinya. Lalu untuk mencari simpangan rata-rata kita butuh nilai rata-rata ini. Nilai rata-rata berarti kita cari dulu dengan cara FI kalikan dengan XI-nya. Berarti 4 kali 3 di sini 12, 7 kali 4 28, 10 kali 9 90 dan seterusnya sampai 16 kali 2 32. Lalu FI XI ini kita jumlahkan ketemu 240. Sekarang kita cari rata-ratanya terlebih dahulu di sini. Untuk mencari nilai rata-rata rumusnya ini sigma dari FI XI
Ini ya, sigma dari FI XI ini adalah 240. Lalu sigma FI-nya itu adalah 24. Berarti 240 bagi 24 ketemu 10. Jadi rata-rata dari data ini adalah 10. Nah, rata-rata ini akan kita gunakan untuk mencari nilai mutlak dari XI kurangi X. Kurangi X rata-rata maksudnya. Contoh, misalkan kelas yang pertama. Mutlak XI kurangi X rata-rata, berarti XI-nya itu ngambil titik tengah yaitu 4. Lalu dikurangi X bar, itu X rata-ratanya adalah 10. Berarti 4 kurangi 10 adalah 6. Min 6. Karena di sini mutlak, maka mutlak dari min 6 adalah 6. Begitu seterusnya untuk kelas berikutnya. Misalkan kelas kedua, berarti XI-nya 7 dikurangi rata-ratanya 10. Kelas ketiga, XI-nya 10 dikurangi rata-ratanya ini 10. XI-nya yang kelas keempat adalah 13 dikurangi rata-ratanya 10. 16 dikurangi 10. Nah, ini masing-masing dimutlak. Kalau mutlak negatif berarti positif. Mutlak min 6 berarti 6. Mutlak min 3 berarti 3. Dan seterusnya sampai mutlak 6 adalah 6. Lalu langkah berikutnya, hasil dari nilai mutlak ini kita kalikan frekuensinya. Karena di sini ada FI dikalikan dengan mutlaknya ya. Berarti FI dikalikan dengan nilai mutlaknya, berarti FI-nya misalkan di sini 3 dikalikan 6 berarti 18. Lalu 4 dikalikan 3 12 dan seterusnya sampai 2 dikalikan 6 sama dengan 12. Yang ini 6 dikali 3 18, 9 kali 0 berarti 0. Setelah itu kita jumlahkan ya, 60. Lah 60 ini apa? 60 ini adalah sigma ini ya. Nih, kalau saya hapus, sigma dari perkalian FI dengan mutlak ya. Nah, ini FI dengan nilai mutlak kalau dikalikan setelah itu dijumlah itu berarti sigmanya ini ketemu 60. Jadi simpangan rata-rata kalau mengikuti rumus ini berarti sigma dari FI kali XI min X rata-rata. Ini ada garisnya ya, ini X bar maksudnya rata-rata dibagi sigma FI. Berarti yang atas ini adalah 60 ya. Lalu untuk yang sigma FI itu adalah 24. Berarti simpangan rata-ratanya adalah 60 bagi 24 sama dengan 2,5. Jadi simpangan rata-rata dari data ini adalah 2,5. Oke, demikian cara mencari nilai rata-rata untuk data tunggal dan data berkelompok. Untuk berikutnya di sini disediakan latihan soal. Soal yang pertama ini data tunggal, sedangkan soal yang kedua ini adalah data berkelompok. Dari masing-masing soal ditanyakan jangkauan dan simpangan rata-rata. Di sini sudah ada jawabannya untuk soal 1 dan 2. Kalian tinggal membuktikan jawaban ini benar. Oke, demikian untuk video kali ini. Jangan lupa saksikan di video saya selanjutnya akan saya bahas ukuran penyebaran data untuk simpangan baku dan ragam, baik data tunggal maupun data kelompok. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.